Halo semuanya, perkenalkan nama gue Dias Aditya, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, angkatan 2022 dan umur gue 19 tahun. Hai, perkenalkan nama aku Putri Amelia Azara, biasa dipanggil Putri. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual dari angkatan 2023. Halo teletizen, perkenalkan nama gue Muhammad Ajuna Herdiawan dari S1 Teknik Telekomunikasi. Dan sekarang gue berumur 21 tahun. Halo, nama aku Nisrina Tia, biasa dipanggil Tia. Aku dari program S1 Desain Komunikasi Visual. Aku umurnya 18 tahun, angkatan 23. Halo semuanya, nama aku Najwa Aisyah dari Prodi Desain Komunikasi Visual angkatan 2023. Rasanya sampai saat ini masih dibawa enjoy aja karena belum masuk banget nih ke jurusannya, karena baru semester 3 yang bentar lagi akan menuju ke jurusan mata kuliah jurusan. Tapi dibilang capek-capek, dibilang enggak ya capek juga, tapi tetap jalanin aja teman-teman. Nggak kaget sih Kak, kalau dari sekolah itu kan belajarnya kan nggak terlalu lebih fokus. Kalau kuliah tuh lebih kayak fokus banget, harus kejar deadline juga dari dosen-dosennya gitu sih Kak. Pasti yang namanya transisi dari masa SMA ke kuliah pasti ada fase-fase yang harus dilewati. Seperti yang mungkin yang aku pernah lewatin tuh yang namanya aku harus mengejar dosen. Biasanya tuh di SMA kan kita dikejar-kejar sama guru kan, kita belum ngerjain tugas, belum ngerjain ulangan atau gimana. Nah di sini tuh kita harus benar-benar belajar mandiri. Jadi kita yang butuh nilai, berarti kita yang menghubungkan dosen. Mungkin itu salah satu contoh yang aku rasain. Kalau dibilang kaget, kayak dibilang seneng-seneng, cuman lebih kayaknya kalau perkuliahan tuh lebih fokus dengan masa depan. Terus kalau misalkan dibanding sama sekolah atau SMA, SMK atau MA tuh beda ya. Jadi kayak lebih belajarnya juga nggak yang kayak sekarang. Kayak apa ya? Jadi pokoknya semangat deh buat belajarnya. Pertama kali tuh kaget, tapi seneng juga karena aku bisa masuk Telkom University Jakarta. Cuman emang karena kaget juga karena dari sistem waktunya, semuanya harus ngatur-ngatur sendiri. Terus juga dari dosen, kadang juga ada yang suka pindah-pindah jadwal gitu. Gue sendiri yang penting niat guys. Salah satu kunci yang perlu disiapkan untuk kuliah itu yang penting niat. Yang kedua pastinya persiapkan kayak perlengkapan binder, alat tulis dan segala macamnya, itu perlu banget. Dan persiapkan diri kalian menghadapi mata kuliah yang out of the box. Kalau dari desain komunikasi visual itu yang disiapin itu sketchbook, terus kuas, cat air, pokoknya alat-alat tempur buat desain dah gitu. Kalau aku mungkin bawa barang-barangnya sedikit ya. Kalau misalkan pengen kuliah, mungkin contohnya aku paling bawa charger HP atau enggak power bank ya. Kalau misalkan aku kan 24 SKS di kuliah ini, berarti aku bisa jadi di satu hari itu aku dari pagi sampai malam kuliahnya, jadi aku harus persiapan charger HP. Dan mungkin aku bawa earphone kalau misalkan aku lagi kelasnya kosong atau gimana, aku paling tidur sambil dengerin lagu. Contohnya kayak sketchbook, terus kuas, terus kayak tinta Cina, kayak penggaris, ya pokoknya alat tempur buat DKP lah. Pertama sih yang harus diperhatiin tuh mental baja ya, itu harus banget. Terus kedua juga ada kayak alat-alat buat DKV, biasanya sketchbook, terus alat tulis, terus juga cat poster gitu-gitu sih Kak. Kalau gue sendiri yang pastinya buku binder sih, karena itu kalau gue kuliah semua mata kuliah gitu dijadiin satu binder aja. Tapi itu balik lagi ke personal masing-masing. Ada yang dipisah-pisah, kalau gue sendiri itu dicampur jadi satu binder. Paling udah binder sama alat tulis gitu. Yang pertama itu sketchbook, terus binder buat catat apa yang harus dicatat yang dipelajari oleh dosen materinya, sama kotak pensil sih Kak, alat-alat buat nulis sama buat ngegambar. Kalau aku sendiri bawa barang-barang itu dikit ya. Mungkin aku cuma bawa binder sama pulpen atau pensil. Soalnya dulu aku tuh sering banget semester awal tuh bawa buku tulis per matkul gitu. Jadi satu matkul aku bawa buku tulis. Nah kalau bisa aku lihat itu aku buang-buang kertas banget. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mengganti. Jadi aku membawa binder aja. Jadi di binder itu tuh isinya semua matkul aku. Yang paling wajib pertama tuh handphone, terus sketchbook, terus binder,
banyak. Pokoknya alat tempur lagi deh, DKP. Pertama sih binder, terus juga alat tulis, juga sketchbook. Kalau laptop tuh bisa sih setiap hari, cuman fleksibel aja sesuai sama jadwalnya aja sih. Berapa ya? Kalau misalnya dihitung sih, tapi gue sendiri ngebudgetin diri gue sendiri nggak boleh nyampe lebih lewat dari 1 juta. Cuman kalau misalnya uang jajan per hari itu, misalnya gue jajan di apa namanya di kampus, itu paling 30 sih, karena di sini murah-murah banget gitu ya. Bayangin nasi padang di sini masih ada yang ceban, ditambah 4.000 udah dapet teh Solo guys ya. Jadi kalau misalnya buat jajan makanan sehari-hari masih worth it. Cuman paling kita borosnya pas main aja guys. Buat main-main, hangout sama teman-teman itu pastinya bikin boros, dan harus rem-rem dikit gitu ya. Jangan kelewatan, jangan sampai boros. Karena kita juga sebagai mahasiswa harus pinter-pinter buat nabung, dan buat manajemen uangnya itu harus bagus. Kalau sebulan mungkin dari setengahnya itu buat beli alat desain komunikasi ya di kafe. Berapa ya? 1.500.000 kali. Uang jajan itu sebulan perkiraan mungkin 7,5. Uang jajan aku tuh kalau dibanding-bandingin kayaknya 5 jutaan sih. Kayaknya ya belum kan transportasi, terus buat makan, kayak bensin. Banyak deh pokoknya buat alat tempur DKP juga. Banyak pokoknya Kak. Kalau aku sih karena ngekos dekat-dekat sini, jadi uang aku sebulan itu 4 juta. Tapi itu juga fleksibel sesuai kebutuhan juga, sama buat alat-alat perlengkapan tempur DKV lainnya. Itu mendapatkan IPK yang terbaik, yang pastinya bisa mendapatkan IPK 4. Ambis banget gue. Tapi enggak guys ya. Gue juga semester 1, 2, 3 enggak semulus itu. Pastinya ya di bawah 4 lah. Kedepannya pengen lebih berkembang di dunia kreatif, dan juga ingin mendapatkan IPK yang lebih tinggi lagi. Mungkin untuk harapannya untuk gue sendiri ya, semoga gue bisa lulus dengan tepat waktu ya, 4 tahun atau 3,5 mungkin, kita nggak tahu, we'll see gitu kan. Dan semoga lulus dengan IPK yang bagus di atas 3,5 mungkin, amin rabbal alamin. Dan mungkin itu saja Harapan aku semoga sukses, lulus dapat sertifikat Telkom, lulus sarjana, banggain orang tua, apalagi ya pokoknya kedepannya sukses terus lah buat Telkom. Harapan aku sih semoga aku lulus dengan IPK terbaik. Juga aku pengen banget ikut fast track sih Kak, semoga aja, amin. Karena gue sebagai anak teknik, buat kalian yang udah masuk jurusan teknik, apalagi teknik telekomunikasi, pastinya jangan ngeluh sama matkul-matkulnya, dijalanin aja. Pokoknya tetap semangat semua. Telutizen muda. Kampusnya mantap Kak, mantap. Mungkin untuk Telutizen nanti yang ingin bergabung di sini, tetap semangat belajar, tetap mencari banyak relasi di sini, karena waktu kuliah itu sangat penting untuk kalian. Kuliahnya semangat terus, semoga sukses, lancar buat belajarnya, UTS-nya. Terus pokoknya semangat nih, jangan kayak apa ya, pokoknya harus semangat, tetap semangat. Semangat sih ya, apalagi buat jurusan DKV. Kalau begadang sih ya itu pasti wajib ya kalau buat jurusan DKV, tapi nggak apa-apa, itu semua bakal ada hasilnya dia terbaik.